Oke, kita masuk soal yang pertama, yaitu pria 20 tahun diantar ke IGD dengan keluhan nyeri dada sejak 1 jam yang lalu. Nyeri dirasakan seperti ditusuk, kemudian ada keluhan rasa berdebar dan demam yang dirasakan sejak 1 minggu yang lalu. Ada batuk dengan dahak warna kehijauan. Kemudian dari pemeriksaan fisik, tanda vitalnya kita lihat di sini masih relatif dalam batas normal ya, dari tekanan darah, nadi, kemudian nadinya sudah mulai irreguler di sini, kemudian RR 24, suhu 36,5. Kemudian setelah terpasang EKG, tampak ST elevasi di semua lid. Nah, yang ditanyakan adalah diagnosis dari kasus tersebut adalah, nah di sini kita lihat keluhan utama yang khas itu adalah nyeri dada yang dirasakan seperti ditusuk. Ya, jadi nyeri dada dirasakan seperti ditusuk, kemudian di sini ada keluhan demam yang dirasakan sejak 1 minggu lalu. Jadi di sini ada proses inflamasi atau ada proses peradangan. Nah, kemudian yang khas lagi adalah pada pemeriksaan EKG-nya tampak ST elevasi di semua lid. Nah, untuk diagnosis penyakit dengan EKG ST elevasi di semua lid itu yang paling sering adalah ya perikarditis. Jadi perikarditis ini merupakan inflamasi pada perikardium, pada pembungkus jantung. Nah, untuk eliminasi jawaban yang lain, kalau yang jawaban A, tamponade jantung, itu kita kenal khasnya adalah triasbek. Jadi ada hipotensi, suara jantung menjauh, dan ada peningkatan JVP. Kemudian kalau unstable angina pectoris, ya kalau ini berarti masuk ke acute coronary syndrome. Nah, kalau nyeri dada angina itu khasnya adalah seperti ditindih beban berat, ya. Beda dengan yang di soal, kalau di soal ini seperti ditusuk. Kalau nyeri dada angina, itu dia nyeri dada seperti ditindih beban berat. Nah, kemudian biasanya bisa menjalar ke lengan kiri atau bisa menjalar ke leher. Nah, kalau yang unstable angina pectoris, ini dia tidak membaik dengan istirahat. Dan ketika diperiksa kadar enzim jantungnya, terutama troponin, ini tidak ada peningkatan kadar troponinnya. Kemudian kalau STEMI anterior luas, ini sama ya, nyeri dada khas angina. Kemudian pada pemeriksaan EKG, itu ST elevasinya adalah sesuai dengan letak infarknya. Jadi kalau anterior luas berarti dari V1 sampai V6, 1 dan AVL ya, sampai ke lateral. Kemudian kalau penyakit jantung rematik, ini merupakan salah satu manifestasi dari demam rematik. Biasanya di soal itu ada riwayat infeksi tenggorokan ya, infeksi pada faring. Kemudian untuk penegakan diagnosisnya itu ada bukti infeksi streptococcus yang ditandai dengan peningkatan titer A astum. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang perikarditis. Jadi perikarditis ini merupakan inflamasi peradangan pada perikardium. Nah, untuk penyebabnya ini bisa bermacam-macam. Yang pertama bisa disebabkan oleh tindakan CABG, yaitu coronary artery bypass graft. Jadi pada sumbatan-sumbatan arteri koroner itu bisa dibuat bypassnya, dibuat jalan pintasnya. Biasanya dari arteri di tempat lain, misalnya arteri radialis. Nah, ini bisa memicu terjadinya autoantigen ya, karena dianggap ada benda asing di situ, maka bisa menyebabkan autoantigen. Kemudian selain itu bisa juga disebabkan oleh miokardial iskemia dan infark. Ini bisa menyebabkan inflamasi pada perikardium. Kemudian selain itu juga bisa disebabkan oleh tindakan PCI. Jadi akibat ada masuknya benda asing ya ketika tindakan ini juga bisa memicu peradangan pada perikardium. Nah, ini kita masuk lagi memperdalam di patogenesisnya. Jadi etiologinya yang pertama bisa disebabkan oleh infark miokard. Nah, di sini terjadi nekrosis, scar, akan terjadi peningkatan marker inflamasi yang akan mengiritasi perikardium. Kemudian selain itu juga bisa disebabkan oleh infeksi, bisa bakteri, kemudian jamur, parasit, atau virus. Nah, ini patofisiologi yang memungkinkan itu bisa menyebabkan cross reactivity dan juga bisa menyebabkan reaksi dari imun host. Kemudian selain itu juga bisa disebabkan oleh penyakit inflamasi yang sistemik, contohnya SLE, kemudian rheumatoid arthritis. Nah, ini bisa menyebabkan autoimun perikarditis. Nah, selain itu penyebab-penyebab yang lain antara lain obat-obatan, toksin, kemudian peningkatan ureum,
Radiasi neoplasma ini bisa menyebabkan iritasi langsung ke perikardium sehingga menyebabkan inflamasi ya perikarditis. Nah, kemudian efeknya gimana kalau sudah ada inflamasi di perikardium? Nah, itu akan menyebabkan peningkatan acute phase reactant ya, peningkatan marker-marker inflamasi. Jadi ada peningkatan LED, kemudian peningkatan CRP. Kemudian selain itu karena ada inflamasi, ini perikardium yang visceral dan parietal itu ketika jantung berdetak itu kan mereka saling bergesekan. Nah, ini bisa menyebabkan inflamasi lebih lanjut, yaitu nyeri yang dirasakan terutama ketika inspirasi. Jadi ketika parunya mengembang, pasien baru merasakan nyeri, ya. Jadi disebut juga pleuritic chest pain. Nah, kemudian akibat adanya gesekan antara perikardium visceral dan parietal ini akan menimbulkan bunyi. Jadi ketika kita auskultasi itu bisa terdengar bunyi friction rub. Nah, friction rub ini merupakan gesekan yang ditimbulkan dari perikardium visceral dan parietal. Nah, kemudian inflamasi di perikardium ini bisa meluas sampai ke miokardium sehingga ketika kita periksa marker ke jantung, troponin I, troponin T ini bisa meningkat. Nah, selain itu adanya inflamasi yang meluas sampai miokardium ini juga menyebabkan gangguan pada repolarisasi ventrikel. Nah, ini yang menyebabkan adanya ST elevasi yang difus ya. ST elevasi di hampir semua lead di EKG. Nah, kalau inflamasi di perikardium ini berlangsung terus-menerus, ini bisa menyebabkan akumulasi dari sel-sel inflamasi dan serum di kavum perikardium yang selanjutnya bisa menyebabkan efusi perikardium. Nah, kalau efusi perikardium ini terus berlanjut, ini bisa lama-lama menyebabkan tamponade jantung. Nah, kemudian proses inflamasi ini kalau berlangsung terus-menerus juga menyebabkan timbulnya skar, timbulnya fibrosis pada perikardium, sehingga bisa menyebabkan konstriktif perikarditis. Jadi ada gangguan pada fase diastoliknya. Ya, jadi manifestasi klinisnya ada anamnesis, khasnya yaitu nyeri dada, bisa di tengah atau di sisi kiri, sifatnya tajam, nah terutama dirasakan saat inspirasi ya, pleuritic chest pain. Nah, di mana dia membaik dengan posisi duduk yang condong ke depan. Nah, yang memperberat nyerinya itu ketika pasien berbaring, batuk, atau mengunyah. Ada pemeriksaan fisik, kita bisa temukan demam, takikardi, dan khasnya adalah friction rub ya, ada gesekan antara perikardium visceral dan parietal. Untuk pemeriksaan penunjangnya, tadi ada peningkatan marker-marker inflamasi, kemudian dari EKG, ada ST elevasi di hampir semua sadapan ya, kecuali AVR dan V1. Kemudian kita juga bisa temukan adanya depresi dari segmen PR. Kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan ronsen dada dan ekokardiografi untuk diagnosis pastinya. Nah, tata laksananya gimana? Jadi tadi karena ada berbagai etiologi, jadi yang utamanya adalah kita harus tata laksana etiologi penyebabnya yang utama. Kemudian untuk mengurangi keluhan bisa diberikan analgetik, NSAID, dan pasien diistirahatkan. Kemudian juga bisa diberikan colchicine dan kortikosteroid oral jangka pendek. Nah, kalau sudah terjadi komplikasi, kalau sudah terjadi efusi perikardium, tamponade jantung, maka harus dilakukan perikardiosintesis. Nah, kalau sudah terjadi konstriktif perikarditis, jadi ventrikelnya itu tidak bisa mengembang, tidak bisa menampung darah, itu maka harus dilakukan perikardiektomi. Nah, kalau di perikarditis ini teman-teman biasanya cukup sampai penegakan diagnosis dan untuk pemeriksaan penunjangnya.